saya Anggisri Rahmadani dengan nomor NIM 2006002 dengan prodi Ekonomi Pembangunan. Video kali ini saya buat untuk memenuhi tugas pengantar Ekonomi Pembangunan yang dibimbing oleh Bapak Dr. Alphonse Satrianto, SE.ME. Baiklah, pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai teori Lewis mengenai penawaran buruh yang tidak terbatas. Teori Lewis, ekonomi dua sektor. Profesor W. Arthur Lewis membangun teori yang sangat sistematis mengenai pembangunan ekonomi dengan penawaran buruh yang tidak terbatas. Pembangunan ekonomi berlangsung apabila modal terakumulasi sebagai akibat peralihan buruh surplus dari sektor subsisten ke sektor kapitalis. Sektor kapitalis adalah bagian dari ekonomi yang memakai kapital yang dapat direproduksi dan membayar kepada si pemilik kapital atas pemakaian kapital tersebut. Sedangkan sektor subsisten adalah bagian dari ekonomi yang tidak menggunakan modal yang dapat direproduksi. Pada sektor ini, output per kepala lebih rendah dibandingkan pada sektor kapitalis. Sumber utama para pekerja yang bersedia bekerja dengan upah subsisten adalah petani, buruh lepas, pedagang kecil, pelayan atau domestik komersial, dan wanita rumah tangga. Tetapi sektor kapitalis juga membutuhkan pekerja-pekerja terampil. Lewis mengatakan bahwa buruh terampil hanyalah suatu kesulitan sementara yang dapat digeser dengan pemberian fasilitas latihan bagi para pekerja tidak terampil. Penghasilan di sektor subsisten menentukan tingkat upah di sektor kapitalis. Tapi dalam praktek upah kapitalis 30% lebih tinggi daripada upah subsisten, yaitu yang pertama, kenaikan yang mencolok pada output sektor subsisten dengan kenaikan pendapatan. Pendapatan real dapat menyebabkan pekerja meminta upah kapitalis yang lebih tinggi sebelum menawarkan cirinya untuk suatu pekerjaan. Yang kedua, jika dengan penarikan buruh dan sektor subsisten ini produk total tetap sama, maka produk rata-rata dan juga pendapatan real dari mereka yang tertinggal akan naik pada pekerjaan dan ditarik kemungkinan menuntut upah yang lebih tinggi di sektor kapitalis. Yang ketiga yaitu budaya hidup yang tinggi dan beberapa pertimbangan kemanusiaan dapat menggerakkan para majikan menetapkan upah real, atau pemerintah dapat mendorong serikat buruh dan menyokong usaha-usaha perundingan upah mereka. Selain itu, pembentukan modal tergantung pada surplus kapitalis. Surplus ini diinvestasikan kembali pada aktiva kapitalis baru. Pembentukan modal berlangsung dan lebih banyak orang dipekerjakan dari sektor subsisten. Peranan pemerintah dan kapitalis swasta. Menurut Lewis, problem pokok dalam teori pembangunan ekonomi adalah memahami proses bagaimana masyarakat yang sebelumnya menabung dan menginvestasikan 4 atau 5% dari pendapatan nasionalnya atau lebih kecil dari itu, mengubah dirinya ke dalam perekonomian dengan tabungan sukarela berkisar antara 12 atau 15% dari pendapatan nasional atau lebih. Inilah problem utamanya, karena masalah pokok pembangunan ekonomi adalah akumulasi modal yang cepat termasuk pengetahuan dan keterampilan. Pembentukan modal melalui kredit bank, suatu ekonomi terbelakang yang memiliki sumber daya yang melimpah yang belum dimanfaatkan dan kekurangan modal. Penciptaan kredit mempunyai dampak yang sama bagi pembentukan modal, seperti laba, ia akan meningkatkan output dan lapangan kerja.
Namun, pembentukan modal melalui kredit bank mengakibatkan kenaikan inflasioner harga pada beberapa waktu. Akhir proses pertumbuhan, teori tersebut menunjukkan bahwa jika penawaran buruh yang tak terbatas tersedia pada upah real yang konstan, dan jika suatu bagian dari laba diinvestasikan kembali dalam kapasitas produktif, laba akan tumbuh terus-menerus dibandingkan dengan pendapatan nasional, dan pembentukan modal juga akan tumbuh dibandingkan dengan pendapatan nasional. Tetapi proses pertumbuhan tersebut tidak dapat berlangsung terus sepanjang jangka waktu yang tidak terbatas. Ia akan berakhir di suatu terminal. Lewis menyebutkan di saat-saat berikut ini. Yang pertama, jika sebagai akibat dari pembentukan modal tidak ada lagi surplus uang yang tersisa. Yang kedua, jika sektor kapitalis berkembang begitu cepat sehingga mengurangi secara absolut penduduk di sektor subsisten. Yang ketiga yaitu jika sebagai akibat dari pengembangan sektor kapitalis dibandingkan dengan sektor subsisten. Yang keempat, jika sektor subsisten menggunakan teknik produksi baru, upah real akan naik pada sektor kapitalis dan karenanya mengurangi surplus kapitalis. Dan yang terakhir, jika para pekerja di sektor kapitalis meniru gaya hidup para kapitalis dan menuntut upah yang lebih tinggi, dan jika tuntunan ini berhasil, maka surplus kapitalis dan laju pembentukan modal akan berkurang. Teori Lewis dapat diterapkan pada negara terbelakang yang berpenduduk padat dengan syarat-syarat tertentu. Karena itu penerapannya dibatasi oleh asumsi-asumsi yang menjadi dasar kritik-kritik yang diperbincangkan, yaitu yang pertama, tidak setiap negara terbelakang mempunyai penawaran buruh yang tidak terbatas. Lewis mengasumsikan adanya penawaran buruh yang tidak terbatas di negara terbelakang. Yang kedua yaitu tingkat upah di sektor kapitalis tidak konstan. Yang ketiga, tidak dapat diterapkan jika akumulasi modal bersifat menghemat buruh. Yang keempat yaitu buruh terampil bukanlah kesulitan sementara. Yang kelima, kurangnya usaha dan inisiatif. Yang keenam, proses multiplikasi tidak berlangsung di negara terbelakang. Yang ketujuh, mengabaikan permintaan total. Yang kedelapan, mobilitas buruh tidaklah mudah. Yang kesembilan, produktivitas marginal buruh tidak nihil. Yang kesepuluh, produktivitas turun bersama migrasi buruh dari sektor subsisten. Yang kesebelas, kelompok berpendapat rendah juga menabung. Yang ke-12, inflasi tidak membunuh diri sendiri. Yang terakhir, administrasi pajak yang tidak efisien. Hanya itu resume dari materi yang saya bacakan tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.